terlalu berat untuk dituduhkan kepada pasangan. Ini apa amannya? Jeffrey lagi terpuruk nih guys, dia lagi sedih banget melihat permasalahan rumah tangganya nih guys ya. Dan dia lagi depresi kan karena permasalahan rumah tangganya yang dia mengira bahwa istrinya itu selingkuh kepada dirinya seperti itu nih guys. Dan di situ ternyata ada Naima nih guys. Dan Naima melihat kejadian di mana Jeffrey itu kayaknya dia itu sedang ada masalah yang sangat besar. Nah, sebagai psikolog dia tahu nih karena kondisi emosionalnya lagi marah-marahnya gitu kan. Dia lagi berada dalam depresi, otomatis membuat dia itu banyak pikiran juga ya kan. Nah, karena itu dia berusaha untuk mendekati, barangkali dia bisa membantu memberikan solusi seperti itu. Nah, dia berusaha untuk menghampiri Jeffrey dan bertanya kepada Pak Jeffrey apakah dia baik-baik saja dan boleh duduk di situ ya kan, barangkali dia bisa membantu. Memang pada awalnya Jeffrey ini kayak menolak seperti itu nih guys, karena dia tidak mau masalah rumah tangganya diikut campur oleh semua orang, karena dia juga tidak mau orang-orang itu tahu tentang permasalahan rumah tangganya seperti itu. Namun sebagai psikolog tentu saja membuat hatinya Naima ini pengen ngebantu, dan apalagi di situ kan dia tahu siapa istrinya Jeffrey seperti itu. Barangkali kan dengan dia curhat seperti itu bisa menyelesaikan atau mengurangi masalah seperti itu nih guys. Nah, dia lagi marah besar, memang dia tetap nggak mau. Toh dia kan nggak tahu siapa apa dan apa-apa tentang permasalahan seperti itu. Namun Naima berusaha untuk menjelaskan lagi bahwa dia berusaha untuk memberikan solusi. Nah, seperti itu. Nah, barulah untuk Jeffrey ini sedikit paham dia guys, dan dia akhirnya mau mendengarkan Naima nih guys, bahwa memang dia bisa menyelesaikan permasalahan dan dia bisa duduk di situ ya kan. Dan akhirnya Jeffrey ini dia mau mengakui bahwa dia ada masalah, dan dia tuh menuduh istrinya bahwa Novia itu selingkuh dengan Mike seperti itu. Nah, tentu saja dong, karena Jeffrey ini mengatakan bahwa Novia itu kayaknya selingkuh di dirinya itu ya. Dia berpikir kuat seperti itu. Namun Naima percaya bahwa Mbak Novia tidak mungkin seperti itu ya, apalagi tuduhan semacam itu kayak tidak mungkin banget seperti itu. Makanya Naima berusaha untuk menegaskan bahwa apa benar seperti itu. Apakah benar Mbak Novia melakukan itu? Kayaknya tidak mungkin deh, kalau tuduhan semacam itu kayaknya tidak mungkin gitu kan. Apakah sudah diberikan kesempatan kedua begitu kan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam rumah tanggaan? Mungkin barangkali itu salah persepsi atau salah sangka gitu kan. Ya namanya rumah tangga kan pasti banyak masalah seperti itu. Nah, ketika dia berusaha untuk menjelaskan rentetan permasalahan bahwa ternyata memang dia itu belum memberikan kesempatan kepada Novia untuk menjelaskan sebenarnya permasalahannya apa, kesalahpahamannya di mana, apalagi dia benar-benar kayak bercerita begitu loh guys, bahwasanya memang kayaknya Novia itu berselingkuh dengan Mike seperti itu. Namun itu tidak mungkin seperti itu ya, karena Mbak Novia itu nggak mungkin, bukan tipe orang yang suka selingkuh seperti itu ya kan. Dulu aja Novia memaafkan gitu kan kepada Jeffrey, dan akhirnya Jeffrey ini juga sadar kan. Dia bercerita bahwa dulunya dia juga sempat ya kan menabrak orang tuanya Novia, namun Novia masih bisa memaafkan, dan dia di situ baru sadar tuh ternyata dia salah sangka kepada Novia. Dan ternyata Naima berhasil ya membuat Jeffrey ini sadar bahwa seharusnya dia memberikan kesempatan kedua kepada Novia untuk bercerita apa masalahnya, di mana kendalanya seperti itu. Dan akhirnya dia berusaha sadar dan dia tahu di mana letak kesalahannya nih guys ya, dan membuat diri dia agak lebih lega ternyata bercerita kepada Naima yang juga profesional sebagai psikolog, tahu betul bagaimana keadaannya dan bagaimana cara menghadapi ketika orang berada dalam depresi yang sangat besar ya. Karena hal tersebutlah yang membuat hatinya sedikit tenang nih guys. Jadi dia berusaha untuk langsung nih guys menuju ke tempatnya Novia. Barangkali Novia sudah ada di rumah dan dia langsung minta maaf dan akan baikan seperti itu nih guys. Bahkan ibunya Novia berusaha menghubungi Novia, ternyata handphonenya juga tidak aktif. Nah, kira-kira permasalahannya apa ya kok nggak aktif seperti itu. Nah, dibalik itu semua nih guys, ada banyak orang yang tidak tahu kesalahpahaman yang terjadi dalam kehidupan Novia. Bahkan Novia kehidupannya juga sangat terancam ya guys ya, dimana ada orang yang juga jahat yang ingin menghancurkan kehidupan Novia, bahkan memasang alat ya untuk
mendeteksi di mana keberadaan dia, dan itu nanti bisa digunakan untuk tindak kejahatan kepada Novia seperti itu. Nah, gak semua orang tahu, bahkan suaminya juga tidak tahu tentang hal ini nih guys. Nah, hal inilah yang ngebuat semua orang tidak tahu ternyata ada alat ya yang melacak di mana keberadaan Novia nih. Novia berada dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali nih guys. Nah, makanya semua orang nggak tahu di situ. Nah, tiba-tiba ada barang yang jatuh dari tasnya dan dia tidak tahu itu adalah alat perekam ya, alat pelacak di mana keberadaan dia lagi diintai oleh seseorang yang mau jahat sama dia. Dia dan Rizka tidak tahu itu alat siapa. Ya, dia memang yakin itu bukan miliknya Novia, dan Novia bingung itu punya siapa kok berada di